Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Belakangan ini kita dihebohkan dengan informasi dan berita bahwa ada yang menyatakan hari Jumat pada tanggal 15 pertengahan bulan Ramadan tahun 2020 ini akan terjadi sebuah ledakan besar di bumi dan seolah-olah akan terjadi pada malam Jumat. Lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah benar ramalan itu akan terjadi? Jangan buru-buru panik dan jangan gampang percaya bahwa peristiwa ledakan itu seolah-olah dipastikan akan terjadi di bulan Ramadan tahun 2020 ini. Sebagai orang yang beriman, kita semua harus yakin dan percaya bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Namun demikian, dapat dijamin tidak akan ada satu orang pun yang tahu, bahkan juga malaikat, tentang kepastian kapan waktu datangnya hari kiamat tersebut, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti mengetahui. Memang tanda-tanda kiamat itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah tentang adanya peristiwa Dukhan atau kabut asap tebal yang akan menyelimuti bumi yang kita singgahi. Dan sekali lagi, sahabat Syiar Akhiriyah ingin tegaskan bahwa tidak akan ada yang mengetahui kapan tepat waktunya kiamat atau hari pembalasan itu akan datang kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat An-Nazi'at ayat 42-45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kebangkitan, kapan itu akan terjadi. Kepada Tuhanmu lah dikembalikan ketentuan waktunya. Kamu hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut pada hari kebangkitan itu. Terhadap tanda-tanda besar kiamat di kalangan para ulama terdapat perbedaan pandangan dalam memahami urutannya atau tanda-tandanya sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang Dukhan. Yang kedua, kemunculan Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, munculnya Ya'juj Ma'juj. Yang kelima adalah munculnya gerhana di wilayah timur dan wilayah barat, termasuk di Jazirah Arab. Kemudian munculnya binatang melata dari perut bumi, munculnya api besar dari Yaman, dan berikutnya adalah terbitnya matahari dari barat. Apapun urutannya, yang jelas semua tanda-tanda besar hari kiamat itu akan muncul mengiringi hancurnya alam semesta ini, dan tanda-tanda apa yang akan muncul duluan pasti akan diikuti dengan tanda-tanda lainnya yang sangat begitu cepat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tanda-tanda kiamat itu bagaikan mutiara yang terangkai di dalam seutas benang. Jika benang itu putus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang lain dengan begitu cepat. Dan di antara tanda-tanda kiamat itu adalah tentang adanya Dukhan atau kabut asap tebal yang akan menyelimuti bumi ini. Lalu apa itu Dukhan? Dan apa penyebabnya? Di dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 10 dan 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang menyelimuti manusia. Inilah azab yang sangat pedih. Dan kemudian selanjutnya di dalam ayat 16 surat yang sama, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ingatlah hari ketika kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sungguhnya kami adalah pemberi balasan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Ali bin Abi Thalib mengatakan, Dukhan belum terjadi. Orang mukmin akan menjadi seperti orang yang mengalami flu kemudian. Lalu asap ini akan menghembus kepada orang kafir sampai mereka benar-benar binasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Dukhan itu memenuhi timur dan barat. Tinggal selama 40 hari untuk orang mukmin. Mereka bagaikan terkena paparan sehingga seperti orang flu. Sementara bagi orang-orang kafir atau orang-orang yang berbuat dosa, mereka akan seperti orang yang mabuk. Dan setelah gelap selama 40 hari, maka bumi mengalami situasi dan cuaca yang sangat kacau selama 3 tahun lamanya. Namun demikian, peristiwa ledakan besar pada hari Jumat di pertengahan Ramadan itu tidak dapat dipastikan akan terjadi pada tanggal 8 Mei tahun 2020. Itu bisa saja terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan yang akan datang.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk di antara orang-orang yang berbuat zalim atau aniaya. Menurut hadis riwayat At-Tirmidzi, sesungguhnya tidaklah seorang muslim berdoa dengannya dengan suatu masalah, melainkan Allah akan kabulkan baginya. Selain itu, kaum muslimin juga banyak membaca tahlil, tahmid, takbir, dan tasbih seperti saran Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Abi Umamah. Lalu apakah kita harus percaya bahwa ledakan besar karena meteor yang menabrak bumi dan mengakibatkan adanya kabut asap tebal dukhon itu akan terjadi pada hari Jumat atau malam Jumat tanggal 8 Mei tahun 2020? Jawabannya, tidak ada satupun makhluk yang dapat memastikan peristiwa tersebut, dan kita tidak boleh meyakini ada makhluk yang mengetahui waktu dan kejadian peristiwa tersebut, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan mengetahui. Sehingga jika saja peristiwa ledakan keras itu terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Mei 2020, maka persiapkan saja iman dan amal kita serta tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal kita menghadapi hari kiamat. Dan jika peristiwa itu tidak terjadi, maka kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus meningkatkan keimanan dan amal soleh kita, serta kita tingkatkan terus ketakwaan kita, karena cepat atau lambat tidak ada yang mengetahui kecuali Allah, kiamat itu akan datang, dan segala kebaikan atau kesalahan yang kita perbuat selama hidup di dunia pasti kemudian akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir nanti. Allahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.